Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulai dengan pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Kita dipertemukan kembali oleh Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan umur. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya kepada kita sekalian. Diberikan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, keluarga yang berkah, keturunan yang berkah, dan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, burung pelatut dimakan kucing. Kain putih 7 buntelan. Yang matanya ngantuk, kepalanya pusing. Ayo kita minum kopi yang rada kentalan. Ini urusan panitia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, kita memilih bertahan di masjid. Kita belum langsung pulang, meskipun godaannya di luar biasa. Godaan tidur, godaan santai, dan sebagainya. Dengan harapan kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih bermanfaat, yang lebih abadi. Maka rangkaian demi rangkaian amalan setelah kita salat subuh, maka kita luruskan niat kita. Pertama kita niatkan i'tikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid, mungkin sambil sandaran di tembok, di tiang, mungkin juga sambil selonjorkan kaki, tidak apa-apa. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara sesama kaum muslimin, sama orang-orang beriman, bahkan sudah satu jamaah dalam masjid. Ini kedekatan yang luar biasa. Maka jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang sepele. Ini yang harus kita kuatkan dengan bersilaturahim. Maka kita bertemu dengan saudara-saudara kita, mungkin bertegur sapa, mungkin juga sempat bersalaman dan berjabatan tangan. Kata Nabi, tidaklah dua orang mukmin bertemu kemudian bersalaman berjabatan tangan, melainkan dosa-dosa keduanya berguguran sebelum keduanya melepaskan tangannya. Saya dulu perhatikan di beberapa masjid, itu para guru-guru kita cerdas. Bagaimana setiap kita ke masjid berjamaah, hadis Nabi ini, sunnah Nabi ini kita bisa jalankan. Maka setelah sholat, sebelum keluar, itu jamaah bersalam-salaman. Ya. Jadi semuanya dapat bisa menjalankan hadis Nabi. Sekarang saya perhatikan sudah jarang. Karena banyak narasi-narasi keagamaan yang terus diulang-ulang di tengah-tengah umat, yang akhirnya itu dipercaya. Jadi dalam teori komunikasi itu dikatakan, sesuatu keburukan kalau kita ulang-ulang terus maka akan diyakini sebagai satu kebaikan. Dan juga begitu sebaliknya. Orang mengatakan jangan salam-salaman setelah salat, itu bid'ah, sesat, masuk neraka.
Loh, bagaimana orang salam-salaman kok masuk neraka? Ini kan menjalankan hadis Nabi, sunnah Nabi. Tapi diulang-ulang terus. Jadi teorinya begini Bapak Ibu sekalian. Ini baru mukadimah ya. Jadi karena kita di majelis ulama ini banyak persoalan. Saya kebetulan diamanahi ketua komisi dakwah majelis ulama provinsi DKI Jakarta. Banyak sekali persoalan-persoalan dakwah yang kita peduli. Jadi Bapak atau saya misalnya jalan pagi olahraga gitu ya. Saya membawa kucing misalnya gitu. Lalu ketemu orang, dia bilang, "Pak, anjingnya cakep ya?" Saya bilang, "Wah, ini bukan anjing, ini kucing." Lalu jalan lagi ketemu lagi orang lain. "Pak, itu anjingnya beli di mana?" "Ini bukan anjing, ini kucing." Jalan lagi ketemu orang lain lagi. Cakep banget itu anjingnya. Saya mulai ragu-ragu gitu. Jangan-jangan yang punya saya ini anjing. Nah itu, tanpa kita sadari, Bapak-Ibu sekalian, apa yang sering diulang-ulang itu akan kita yakini. Maka umat sekarang karena mendapatkan narasi-narasi di media sosial, ini salah, ini sesat, itu yang di mindsetnya tertanam. Akhirnya bersalam-salaman setelah sholat dianggap bid'ah, berzikir berdoa setelah sholat dianggap bid'ah. Padahal ini semua adalah sunnah-sunnah. Persoalan kita tidak mau melakukan tidak apa-apa, tapi jangan menyalahgunakan. Itu persoalannya di situ. Jangan membid'ahkan. Nah, ini yang saya katakan, kalau kita sudah diberikan nikmat dari Allah menjadi sebuah jemaah, ini yang harus kita rawat dengan silaturahim. Jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang tidak jelas. Karena keburukannya akan kembali pada diri kita sendiri.